Laga panas siap guncang Liga Premier Inggris. Liga Inggris 2026-2027 resmi bergulir di Sabtu 22 Agustus 2026. 3 laga jadi sorotan utama, yakni Arsenal versus Coventry City pada Sabtu dini hari dan merupakan laga pembuka sang juara bertahan setelah 22 tahun menanti gelar. Kemudian ada Manchester City versus Bournemouth, dan laga ini merupakan resmi laga pertama City pasca era Guardiola berakhir. Kemudian ada Newcastle versus Liverpool pada Minggu malam, sekaligus debut resmi Andoni Iraola sebagai pelatih baru dari Liverpool. Comeback ke Premier League, pemilik Coventry City puji ketenangan dari Frank Lampard. Pemilik Coventry City, Doug King, memuji Frank Lampard yang dinilai fokus menghadapi momen besar kembalinya ke Liga Inggris setelah promosi musim lalu. Meski mendatangkan 8 pemain baru senilai 100 juta pound sterling termasuk kedatangan dari Sidik Sheriff dari Fenerbahce, Coventry tetap mempertahankan inti squad yang sukses membawa mereka juara divisi Championship. Mereka akan membuka musim melawan Arsenal yang menjadi pertemuan pertama kedua klub di Liga Inggris sejak Februari 2001. Pulang kandang, Hazard malah ditolak diskon legenda oleh toko Chelsea. Eden Hazard bikin gemas fans Chelsea lewat video kunjungannya ke toko merchandise di Stamford Bridge. Ia membeli 5 jersey untuk anak-anaknya dengan nameset Hazard nomor 10, sekaligus bercanda meminta diskon khusus legenda klub kepada penjaga toko. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah. John Terry pun ikut menimpali di kolom komentar bahwa dirinya dulu juga tak pernah mendapatkan diskon serupa saat ia mampir. Kejar rekor Sir Alex, Arteta incar sejarah baru bagi Arsenal. Arsenal mengusung misi mempertahankan gelar musim ini. Jika berhasil, Mikel Arteta akan menyamai Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, dan juga Pep Guardiola sebagai manajer sukses yang mempertahankan gelar di era Liga Inggris. Sejak tahun 2009, hanya Manchester City di bawah Guardiola yang mampu melakukannya, sekaligus menjadikannya manajer ketiga dalam sejarah setelah Jose Mourinho dan juga Ferguson. Sudah 3,5 tahun menunggu, Arsenal desak kejelasan kasus Manchester City. Arsenal lewat CEO Richard Carling meminta kejelasan segera atas kasus 115 dakwaan pelanggaran finansial yang menjerat Manchester City sejak Februari 2023. Artinya proses ini sudah berjalan 3,5 tahun. Dengar pendapat oleh Komisi Independen sendiri sudah rampung sejak September hingga Desember 2024. Namun putusan resmi belum juga keluar hingga kini. CEO Premier League yakni Richard Master mengakui proses ini berjalan lebih lama dari perkiraannya dan menyadari publik sangat menantikan kejelasan, meski ia menegaskan tak bisa mengendalikan atau berspekulasi soal hasil akhir. Berani pecahkan kutukan, Joao Pedro pilih nomor angker di Chelsea. Joao Pedro mengganti nomor punggungnya di Chelsea dari 20 menjadi 9 untuk musim depan, yang dikenal angker karena 10 pemain terakhir nampaknya kurang tajam, termasuk Aubameyang, Lukaku, Higuain, Falcao hingga Alvaro Morata. Hanya Ferran Torres yang terbilang sukses dengan raihan trofi Liga Champions dan juga Liga Eropa saat memakai nomor tersebut. Musim lalu Joao Pedro sendiri mencatatkan 15 gol dan 8 assist dari 35 penampilannya di Liga Inggris dan performanya cukup meyakinkan. Publik pun penasaran apakah striker asal Brasil ini akhirnya bisa memecahkan kutukan nomor 9 Chelsea atau justru bernasib sama seperti pendahulunya. Insiden konyol di Turin, bek Juventus kena tackle supporternya sendiri. Federico Gatti mengalami cedera ringan usai tak sengaja di tackle supporter yang menerobos ke lapangan dalam laga pramusim terakhir Juventus melawan Juventus The Next Gen di Allianz Stadium. Supporter tersebut dilaporkan terpeleset lalu tak sengaja menabrak Gatti dari belakang saat menginvasi lapangan usai jeda pertandingan. Juventus mengumumkan Gatti absen berlatih sementara untuk menghindari resiko cedera lebih lanjut. Namun bek berusia 28 tahun itu disebut masih berpeluang tampil di laga pembuka Serie A melawan Frosinone. Mourinho siapkan peran ganda untuk tren di lini tengah Madrid. Jose Mourinho memandang Trent Alexander-Arnold sebagai pemain kunci dalam proyeknya di Real Madrid dan berencana mengujinya bermain di lini tengah, memanfaatkan visi permainan serta kemampuan umpannya yang dinilai sangat fleksibel. Meski begitu, eksperimen ini tidak diperkirakan menjadi rencana utama sepanjang musim. Trent tetap diproyeksikan sebagai starter reguler di posisi bek kanan, bahkan meski Madrid mendatangkan Denzel Dumfries sebagai kompetitor tambahan.
Ia mendapatkan persiapan pramusim lebih matang karena tidak masuk ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia. Dari nomor 10 kotak permainan, Arda Güler disiapkan jadi Luka Modric yang baru. Jose Mourinho punya rencana besar untuk Arda Güler, di mana Madrid mengembangkannya secara bertahap dari peran gelandang serang nomor 10 menjadi nomor 8. Lalu akhirnya kini nomor 6 mengikuti jejak legenda klub yakni Luka Modric. Musim lalu Güler mencatatkan 9 assist dan menjadi pencipta peluang terbanyak di Liga Champions. Ide bermain lebih dalam ini sebenarnya pernah dicoba lebih dahulu oleh Ancelotti, dengan Jude Bellingham tetap menjadi gelandang serang utama, dan peran baru dari Güler diharapkan bisa memaksimalkan distribusi bola sekaligus membuka ruang lebih besar bagi Bellingham untuk menusuk kotak penalti. Resmi pulang, Cancelo tekan kontrak panjang dengan Barcelona. Barcelona resmi mengontrak Joao Cancelo secara permanen hingga 30 Juni 2029. Bek sayap asal Portugal berusia 32 tahun ini sebelumnya membela Barcelona musim lalu dengan status pinjaman dari Al Hilal. Ia tampil sebanyak 32 kali dan turut membantu klub reguler La Liga. Cancelo bahkan rela memutus kontraknya lebih cepat dengan Al Hilal dan mengorbankan sebagian gajinya demi bisa kembali ke Camp Nou. AC Milan lepas Ngungu buka harga 30 juta euro. AC Milan resmi mencoret Christopher Nkunku dari rencana Ruben Amorim musim depan bersama Fikayo Tomori, David Odoko, dan juga Youssoupha Fofana. Keputusan ini mengejutkan mengingat sebelumnya ia dianggap penting dalam skema pelatih asal Portugal tersebut. Padahal musim debutnya Nkunku di Serie A cukup produktif, di mana ia menciptakan 7 gol dan juga 3 assist dari 32 laga. Milan sendiri kini mematok harga 30 hingga 35 juta euro demi menghindari kerugian modal. Benfica kian dekat boyong balinya dari Bayern Munchen. Benfica dilaporkan menawarkan 20 juta euro kepada Bayern Munchen untuk bisa mendatangkan Joao balinya dengan rincian 10 juta euro tunai dan sisanya berupa bonus. Setelah upaya pertama ditolak karena tak memenuhi tuntutan Bayern Munchen, kini Benfica jadi favorit tujuan balinya jika hengkang dari Munchen. Bayern sebelumnya meminta paket senilai 15 juta euro plus bonus 5 juta euro. Mendes gagas part Rafael Leao dengan Ruben Dias. Agen Jorge Mendes dikabarkan menggagas skema pertukaran Rafael Leao dengan Ruben Dias di AC Milan dan juga Manchester City. Leao plus sejumlah uang dikirim ke City demi membawa pulang Ruben Dias. Milan kesulitan menemukan pembeli yang mau membayar sekitar 50 juta euro plus bonus untuk Rafael Leao yang kontraknya berjalan hingga tahun 2028. Sementara Dias masih terikat dengan City hingga tahun 2029 dan sempat dikaitkan dengan kubu Real Madrid. Mendes sendiri berperan besar dalam kedatangan Ruben Amorim, Gonzalo Ramos, dan juga Diego Moreira menuju Milan. Porto mundur dari perburuan Santiago Gimenez. Porto mulai mempertimbangkan mundur dan mencari alternatif lain untuk posisi penyerang tengah setelah AC Milan menolak tawaran pinjaman satu musim dengan opsi pembelian senilai 15 juta euro untuk Santiago Gimenez. AC Milan menginginkan opsi atau kewajiban pembelian senilai 20 hingga 25 juta euro jauh dari proposal milik Porto. Menurut laporan dari Ogojo, Porto kini mulai menghubungi target lain, sembari negosiasi dengan Milan masih menemui jalan buntu. Juventus bidik strategi untuk perkuat lini depan. Juventus dikabarkan tertarik memboyong striker timnas Italia yakni Matteo Retegui sebelum bursa transfer resmi ditutup, meski sudah mendatangkan Randal Colomani dan juga Jeff Ekator. Bianconeri diketahui kehilangan Dusan Vlahovic secara gratis dan meminjamkan Luis Openda, sementara Jonathan David dan juga Arkadiusz Milik tak lagi masuk ke rencana Luciano Spalletti. Spalletti mengenal Retegui dari masa melatih timnas Italia, sementara direktur olahraga Marco Ottolini yang membawanya ke Serie A dari Genoa juga punya hubungan baik dengan dirinya. Barcelona alihkan incaran ke Lautaro Martinez. Barcelona resmi menyerah mengejar Julian Alvarez setelah Atletico Madrid meminta klausul pelepasan 500 juta euro, jauh dari tawaran sekitar 100 hingga 150 juta euro yang telah disiapkan Barcelona. Klub Catalan ini mengalihkan perhatian ke kompatriotnya Alvarez yakni Lautaro Martinez, kapten sekaligus top skor di Inter Milan musim lalu. Barcelona dilaporkan siap menawarkan setidaknya 100 juta euro kepada Inter dengan keyakinan angka tersebut cukup
menggoyang manajemen Inter Milan. Chelsea dan Napoli negosiasikan transfer Nicolas Jackson. Menurut Gianluca Di Marzio, Chelsea dan Napoli tengah bernegosiasi soal transfer dari Nicolas Jackson. Napoli di bawah Max Allegri memprioritaskan perekrutan striker baru usai kepergian dari Romelu Lukaku, dengan Jackson jadi opsi menarik selain Gabriel Jesus dan juga Joshua Zirkzee. Chelsea mematok harga 65 juta euro setelah posisi dari Jackson di skema Xabi Alonso tak lagi pasti pasca pinjaman ke Bayern Munchen yang tak dipermanenkan. Atletico Madrid, Tottenham dan Aston Villa juga memantau situasi, namun enggan penuhi harga dari Chelsea. Manchester City incar Manu Kone gantikan Rodri. Manchester City dikabarkan serius mengarahkan perhatian gelandang AC Milan yakni Manu Kone sebagai pengganti dari Rodri dan juga Tijani Rangers yang sama-sama meninggalkan klub. Menurut Daily Mail, nilai transfer Kone diperkirakan mencapai 60 juta euro, sementara Roma memasang harga sekitar 50 hingga 60 juta euro untuk gelandang asal Prancis tersebut. Kone sebelumnya sempat dekatkan dengan MU, namun kepindahannya itu batal terwujud. Arsenal siapkan 100 juta euro untuk Kenan Yildiz. Arsenal dikabarkan berniat memburu bintang muda Juventus yakni Kenan Yildiz dengan tawaran senilai 100 juta euro sebagai pengganti dari Vinicius Junior yang gagal didatangkan karena memutuskan bertahan di Real Madrid. Menurut laporan dari Tuttosport, Yildiz sebenarnya bukan pemain yang masuk dalam daftar jual Juventus. Penyerang 21 tahun itu justru dianggap tulang punggung tim asuhan dari Luciano Spalletti dan baru saja diberi kontrak termahal di klub musim ini. Selain Yildiz, Arsenal juga menaruh minat kepada Julian Alvarez sebagai opsi lain untuk memperkuat lini depan mereka. Manchester City belum menyerah kejar Enzo Fernandez. Manchester City dikabarkan masih berencana mengajukan tawaran untuk Enzo Fernandez meski tenggat senilai 120 juta euro yang ditetapkan Chelsea sudah lewat tanpa respons. Enzo Maresca yang pernah bekerja bersama Fernandes di Chelsea menginginkannya untuk merombak lini tengah. Sumber City meyakini Chelsea masih terbuka untuk penjualan, meski Chelsea sendiri kini berasumsi bahwa Fernandes akan bertahan di musim depan. Perbedaan valuasi jadi kendala utama. City dilaporkan tak berniat membayar 120 juta euro, sementara Chelsea kemungkinan tak akan menerima tawaran di bawah angka tersebut. Jangan lupa ya, like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out!